Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazula. Saya mahasiswi dari Akademik Keuangan dan Perbankan Mulia Dharma Pratama Palembang, angkatan 2020. Di sini saya akan membawakan dua materi guna untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Perkreditan. Materi yang pertama itu adalah macam dan jenis kredit, dan yang kedua itu ada asas perkreditan. Baiklah, di sini sudah ada unsur-unsur kredit menurut Ismail 93/2013. Di sini ada kreditor, debitur, kepercayaan, perjanjian, risiko, jangka waktu, dan yang terakhir itu ada balas jasa. Kreditor di sini ialah pihak yang menyalurkan dana atau yang memberikan kredit, sedangkan debitur ialah pihak yang membutuhkan dana atau yang mendapatkan pinjaman. Selanjutnya ada kepercayaan, di mana debitur mampu untuk membayar atau memenuhi kewajibannya membayar angsuran pinjaman sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Terus ada perjanjian, di mana kesepakatan antara kreditur dan debitur yang disahkan oleh notaris atau kedua belah pihak itu sendiri. Selanjutnya ada risiko kredit, di mana kemungkinan akan timbul kerugian apabila debitur telat membayar angsuran kepada pihak kreditor. Terus ada jangka waktu, yaitu periode yang diberikan kepada debitur untuk membayar angsuran pinjamannya. Selanjutnya itu ada balas jasa, imbalan yang berupa bunga yang diberikan debitur kepada pihak kreditor atas semua fasilitas yang dinikmatinya. Baiklah, selanjutnya ada jenis kredit menurut Ismail 2010/99. Yang pertama itu kredit bisa dilihat dari tujuan penggunaannya, yang kedua itu bisa dilihat dari jangka waktunya, yang ketiga itu bisa dilihat dari cara penarikannya, yang keempat itu bisa dilihat dari segi sektor usaha, dan yang kelima itu bisa dilihat dari jaminannya, dan yang keenam itu bisa dilihat dari jumlahnya. Yang pertama itu kredit bisa dilihat dari tujuan penggunaannya, itu ada tiga. Yang pertama itu kredit investasi, yaitu kredit penggandaan barang-barang modal aktiva tetap maksimal 1 tahun. Yang kedua itu ada kredit modal kerja, yaitu kredit yang diperuntukkan untuk usaha modal kerja. Yang ketiga itu ada kredit konsumtif atau kredit yang diperuntukkan untuk keperluan pribadi, bukan untuk kebutuhan usaha. Yang kedua itu dilihat dari jangka waktunya, terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu kredit jangka pendek, yaitu maksimal 1 tahun, dan yang kedua kredit berjangka tengah, yaitu 1-3 tahun, dan yang ketiga itu kredit jangka panjang, yaitu lebih dari 3 tahun. Yang selanjutnya itu kredit bisa dilihat dari cara penarikannya, terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu kredit sekaligus, yaitu sesuai dengan isi plafon kredit, dan yang kedua itu kredit bertahap yang disesuaikan dengan kebutuhan debitur. Yang ketiga itu ada kredit rekening koran, yaitu penyediaan dana yang diperpindahbukukan dalam rekening giro nasabah, yang penarikannya bisa melalui cek, bilet giro, atau perpindahan buku lainnya. Yang selanjutnya kredit bisa dilihat dari segi sektor usaha. Yang pertama itu ada sektor industri, yang kedua itu sektor perdagangan, yang ketiga itu sektor peternakan, perikanan, perkebunan, yang keempat itu ada sektor jasa, dan yang kelima itu ada sektor perumahan. Yang selanjutnya itu kredit bisa dilihat dari jenis jaminan, segi jaminan. Ada yang menggunakan jaminan dan ada yang tidak menggunakan jaminan. Yang terakhir itu ada kredit bisa dilihat dari jumlahnya. Yang pertama itu ada kredit UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah, diberikan kepada pengusaha dengan skala usaha yang sangat kecil. Yang kedua ada kredit UKM. Batasan kredit yang diberikan adalah 50 juta sampai 350 juta. Misalnya kredit diperuntukkan untuk koperasi. Yang terakhir itu ada kredit korporasi atau debitur besar dengan data keuangan yang lebih lengkap dan administrasi yang lebih baik dan struktur yang lebih kuat. Baiklah, di sini sudah ada jenis kredit berdasarkan jaminan dan tanpa jaminan menurut Fahmi Irham 2014-10. Yang pertama itu berdasarkan jaminan, terbagi menjadi dua. Yang pertama itu dengan jaminan, dan yang kedua itu tanpa jaminan.
Yang dengan jaminan ini terdiri dari 3. Yang pertama itu ada jaminan benda tangible, yaitu dengan benda-benda bergerak seperti mesin, kendaraan, dan benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Yang kedua itu ada jaminan perseorangan, di mana kredit yang jaminannya berasal dari seseorang atau badan usaha yang bertanggung jawab apabila terjadi kredit yang macet. Yang ketiga itu ada jaminan commercial paper atau surat berharga seperti saham, obligasi yang diperdagangkan di bursa efek. Selanjutnya kredit tanpa jaminan, yaitu kredit yang diberikan atas dasar kepercayaan saja karena debitur dinilai mampu untuk mengembalikan pinjamannya. Yang kedua itu ada jenis kredit berdasarkan kualitas. Ada 2, yang pertama itu kredit performing dan yang kedua itu non performing. Yang kredit performing itu ialah kredit dengan kualitas lancar dan kredit dengan kualitas perhatian khusus, sedangkan kredit non performing itu kredit dengan kualitas yang kurang lancar, kualitas yang diragukan, dan kualitas macet. Baiklah, materi yang selanjutnya itu ada asas perkreditan. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 23 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998, yaitu ada asas kepercayaan, ada asas kerahasiaan, dan ada asas kehati-hatian. Asas kepercayaan di sini yaitu kesehatan bank diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat yang menempatkan dana ke bank. Bank menerapkan asas kepercayaan dalam menyalurkan dana dalam bentuk kredit kepada nasabah. Yang kedua itu ada asas kerahasiaan, di mana bank harus merahasiakan data atau mengenai data diri dari keterangan nasabah kreditur. Yang ketiga itu ada asas kehati-hatian, di mana pihak bank harus berhati-hati memberikan kredit kepada nasabahnya. Bank juga harus mengetahui dengan benar siapa yang akan menjadi nasabahnya. Selanjutnya ada kehati-hatian dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 itu terdapat pada pasal 2 yang berbunyi, perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Terus pasal 2 itu ada, dalam memberikan kredit, bank umum wajib mempunyai keyakinan atas kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Baiklah, ada asas kehati-hatian dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992, pasal 29 ayat 1, 2, 3, dan 5. Ayat 1 berbunyi, pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Yang kedua itu, Bank Indonesia menetapkan ketentuan dengan kesehatan bank dengan memperhatikan aspek permodalan, kualitas aset, kualitas manajemen, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan aspek lainnya yang berhubungan dengan usaha bank. Yang ketiga itu ada, bank wajib memelihara kesehatan bank sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan wajib melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Dan yang terakhir itu ada ayat 5 yang berbunyi, untuk kepentingan nasabah, bank menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian bagi transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank. Ini ada asas kehati-hatian dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 8 Tahun 1998, terdapat pada pasal 29 ayat 1 dan ayat 2. Yang ayat 1 berbunyi, pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Ayat kedua, bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lainnya yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Selanjutnya ada latar belakang pengamanan kredit bank. Yang pertama itu ada lingkungan eksternal dan yang kedua itu ada lingkungan internal, di mana lingkungan eksternal itu kompleksitas kegiatan perbankan, kondisi ekonomi makro dan mikro. Yang kedua itu ada lingkungan internal, faktor kelalaian petugas bank, meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik dan penerapan manajemen risiko. Materi selanjutnya ada penerapan manajemen risiko menurut Peizal 2007 651. Yang pertama itu pengawasan aktif dari
seluruh pengurus bank. Yang kedua itu ada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko. Dan yang ketiga itu proses identifikasi. Yang keempat itu pemantauan dan limit risiko. Yang kelima itu sistem informasi dan manajemen risiko. 6 itu pengendalian risiko. 7 itu sistem pengendalian internal. Baiklah, itu saja materi yang saya sampaikan. Apabila ada kekeliruan atau salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.